pada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rehan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita hari pertama ya, kita ketemu di kelas 11 AKL 1. Gimana perasaannya sudah naik ke kelas 11? Bahagia? Atau tambah turun semangatnya? Enggak ya, tetap semangat ya. Jadi untuk di kelas 11, karena kita memakai kurikulum merdeka, jadi di mata pelajaran akuntansi di situ ada kelompok yang namanya mata pelajaran akuntansi pilihan, seperti itu. Jadi di sini Ibu mau minta suaramu, meminta pilihanmu, kita bersama-sama bersepakat untuk memilih apa nih mata pelajaran akuntansi pilihan yang nanti sesuai dengan gaya belajarmu. Entah dia nanti berbasis digital ataupun kita tetap berbasis manual seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui gaya belajarmu untuk pilihan mata pelajaran akuntansi pilihan, hari ini Ibu akan memberikan satu lembar assessment di mana isinya itu adalah mau mengetahui gaya belajar seperti apa yang kalian inginkan. Jelas? Nanti lembar ini silakan diisi namanya, nanti setelah kamu isi, kumpul ke Ibu lagi, nanti kita sama-sama menyimpulkan sebenarnya gimana sih gaya belajar kalian. Bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya sebelum diisi. Ini Ibu bagikan lembar asesmennya, satu orang satu, silahkan kalian isi. Dibaca dulu. Oke, sudah? Sudah diisi? Coba kumpulkan ke Ibu. Kita sama-sama ini ya menyepakati berdasarkan hasil dari assessment. Saya sebutkan atas nama Rehan dulu ya. Untuk hasil assessment diagnostik non kognitif untuk mengetahui gaya belajar Rehan, ternyata di sini Rehan jawaban paling banyaknya adalah jawaban A dan B. Berarti gaya belajar Rehan ini adalah secara visual dan auditori. Apakah Rehan memang suka belajar berbasis digital? Iya, benar. Yang berbau dengan teknologi? Benar ya. Kemudian untuk Radit, di sini juga ada hasil kesimpulan. Di sini hasil kesimpulannya menyatakan bahwa hasilnya jawabannya Radit A dan B sama banyak. Sama seperti Rehan, berarti Radit ini memiliki gaya belajar visual dan auditori. Apakah Radit juga suka belajar berbasis teknologi? Ya, suka. Yang berbasis auditori visual ya? Ya. Kemudian yang ketiga adalah Anam. Sesuai dengan hasil jawaban Anam terkait asesmen diagnostik non kognitif yang mengidentifikasi gaya belajar, Anam di sini sama seperti temannya juga, sama seperti Rehan dan Radit. Di sini kebanyakan jawabannya Anam adalah A dan B. Berarti gaya belajarnya Anam ini adalah gaya belajar yang suka secara visual dan auditori. Benar ya Anam ya? Jadi berdasarkan dari voice suaramu terkait hasil asesmen yang telah kamu jawab, maka kita sama-sama menentukan nih gaya belajar tadi yang kalian suka adalah gaya belajar secara visual dan auditori. Nah kira-kira nih mata pelajaran pilihan yang bagaimana yang kamu inginkan? Apa aja? Misalkan satu, apa yang kamu inginkan? Berbasis Excel. Berbasis Excel, Rehan? Berbasis aplikasi. Aplikasi, Ana? Berbasis aplikasi juga. Berarti dari pilihan berbasis Excel, kemudian ada yang berbasis digital, anak juga berbasis digital. Berarti kita sepakati bersama-sama ya bahwa mata pelajaran akuntansi pilihan sesuai dengan suara dan pilihanmu, maka kita sepakati melakukan pencatatan akuntansi pada
pada siklus akuntansi perusahaan dagangnya menggunakan Excel. Setuju ya? Setuju. Oke. Kalau begitu nanti Ibu siapkan dulu soal dan sarana prasarananya, karena memang di lab akuntansi itu kita ada bantuan sebanyak laptop untuk siswa. Jadi nanti satu kepemilikan laptop untuk satu orang ya. Jadi nanti kamu masing-masing harus mengerjakan satu siklus akuntansi perusahaan dagangnya dengan laptop yang sudah dipinjamkan masing-masing satu orang satu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Rehan, Radit, dan Anam terkait pembelajaran yang akan kita lakukan minggu depan. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita sama-sama mengetahui dari hasil asesmen tadi ya. Kita sepakat bahwa mata pelajaran akuntansi pilihannya adalah aplikasi Excel atau program Excel akuntansi ya. Pencatatan satu siklus akuntansi yang dikerjakan di aplikasi Excel. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Bahagia. Kemarin kita sudah sepakati ya sama-sama bahwa pembelajaran hari ini kita sama-sama memilih, sama-sama bersepakat atas pilihan kalian bahwa mata pelajaran akuntansi pilihannya kita mau berbasis Excel ya. Iya. Nah, hari ini Ibu ada soal. Ini adalah satu soal PT Berkah, di mana nanti PT Berkah inilah yang akan kita kerjakan di Excel nanti. Ini Bu bagikan soalnya. Jadi Bu tayangkan di layar ya. Sebelum Ibu tayangkan kasus itu di layar, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana aplikasi Excel itu nanti akan kita capai. Jadi aplikasi Excel akuntansi itu adalah di mana nanti tujuannya Ibu mau kalian itu dapat merancang kegiatan yang mendorong siswa menjadi generasi yang mandiri, berpikir kritis, serta mampu mengelola pekerjaan berbasis teknologi. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini tidak hanya kita mengejar kompetensi, tetapi ada karakter yang akan Ibu tanamkan pada saat pembelajaran itu kita laksanakan ya. Jadi untuk mata pelajaran akuntansi pilihan ini, Ibu ingin kalian itu menjadi generasi yang mandiri, berpikir kritis, mampu mengelola pekerjaan berbasis teknologi. Jadi nanti endingnya kita nanti akan menghasilkan satu proyek berupa satu laporan keuangan yang nanti berbentuk aplikasi Excel ya. Jadi nanti harapannya aplikasi itu memudahkan kalian dalam menata laporan keuangan. Oke? Kemudian ini soal yang nanti akan saya berikan, soal yang kemarin saya berikan ya. Di sini nanti saya coba jelaskan sedikit. PT Berkah. Apakah kalian sudah membaca terkait PT Berkah? Sudah. Jadi nanti yang kita akan kerjakan berbasis Excel ini adalah PT Berkah ya nak. Di mana PT Berkah ini adalah PT yang bergerak di bidang jual beli. Dia memperjualbelikan peralatan kesehatan. Boleh dibaca ya. Jadi PT Berkah ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang peralatan kesehatan, di mana PT Berkah ini menjual barang-barang kesehatan. Untuk kebijakan akuntansinya, PT Berkah ini melakukan pembukuannya selama 6 bulan. Di mana pada saat transaksi pembelian, ini bisa ditampilkan di layar ya. Untuk kebijakan akuntansinya, di sini PT Berkah melakukan periode akuntansinya selama
selama 12 bulan. Untuk pembelian diperhitungkan PPN masukan sebesar 10%. Kemudian ada termin pembayaran 2/10 N/50. Jika ada keterlambatan pembayaran hutang maka didenda 1%. Kemudian untuk kebijakan pengeluaran kas, jika pengeluaran kas itu di atas 1 juta dia menggunakan cash in bank. Jika pengeluarannya di bawah 1 juta maka menggunakan petty cash. Kemudian untuk kebijakan penjualannya sama seperti pembelian tadi, dikenakan PPN juga 10%. Syarat pembayarannya 1/10 N/30. Untuk penilaian persediaan barangnya dia menggunakan average. Kemudian ini ada neraca saldo. Ini ada daftar akun ya yang nanti akan kamu ketik di aplikasi Excel karena ini data penting. Setelah membuat daftar akun, kemudian kalian harus membuat neraca saldo. Nanti kita rumuskan ya, buat neraca saldo. Kemudian kita harus membuat juga daftar customer beserta saldonya, saldo piutang, kemudian daftar supplier beserta saldo hutangnya. Yang terakhir adalah daftar persediaan barang yang diperjualbelikan. Jadi barang yang diperjualbelikan di PT Berkah itu adalah barang I2check dan barang auction dengan masing-masing unitnya ya dan harga pokoknya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah transaksi yang akan kita kerjakan di jurnal khusus. Jadi inilah seputar PT Berkah ya. Jadi kalian nanti harus membuat daftar saldo supplier, customer, neraca saldonya nanti berbasis Excel, dibuat kolom seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah jelas. Ya, baik, sekarang saya buka aplikasi Excelnya ya. Saya jelaskan sedikit terkait aplikasi Excel. Jadi aplikasi Excel ini adalah aplikasi yang ada di laptop ya, untuk memudahkan pekerjaan yang berbasis hitung-menghitung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Gimana suasana hatinya? Bahagia? Bahagia. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan pertemuan yang telah kita kerjakan di pertemuan kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan membuat seluruh kebijakan akuntansi, mulai dari neraca saldo, daftar supplier, daftar customer, terus kita membuat list customernya, membuat list suppliernya, sampai kepada membuat daftar persediaan barang dagangan ya. Karena kebetulan PT Berkah ini memperjualbelikan dua barang, yaitu I2check dan auction. Langkah yang selanjutnya hari ini kita nanti menuntaskan untuk membuat lembar-lembar yang diperlukan di siklus 1, yaitu membuat jurnal khusus sampai kepada membuat neraca saldo yang kita dapat dari jurnal. Nanti diedit. Kok saya ngomongnya lagi tadi. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan langkah dari pertemuan kita sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membuat kebijakan akuntansi mulai dari daftar customer, daftar supplier, kemudian daftar persediaan barang dagangan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membuat semua bagan-bagan yang diperlukan untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, jurnal khusus, ada berapa jurnal khusus yang kamu ketahui? Ada 5. Ada 5. Apa aja jurnal khususnya? Jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, Pembelian, penjualan, jurnal kas kecil sama jurnal umum. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya, bahwa jurnal khusus yang nanti akan kita buat by Excel nanti terdiri dari jurnal penerimaan kas, cash receipt jurnal, jurnal pengeluaran kas, cash payment jurnal, jurnal pembelian purchase jurnal,
jurnal penjualan, sales jurnal, jurnal umum, general jurnal, dan jurnal kas kecil atau petty cash jurnal. Jadi kita akan menyelesaikan satu siklus ya, yang siklus 1 yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Untuk membuat bagan jurnal khususnya, bawa ya soal yang mana sudah ibu bagikan. Mana soalnya, tunjukkan. Oh ya, sip. Oke, silakan kalian buat bagan jurnal seperti yang ada di soalmu. Boleh, silakan. Mana lihatin jurnalnya apa aja yang sudah dibuat. Oh ya, jangan lupa sheet di masing-masing jurnal diberi nama ya, sesuai dengan jurnal apa yang dibuat ya. Misalkan apa satu? Jurnal penerimaan kas, seperti yang ada di layar ya. Terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, koslet, kas di bank, nama akun, nomor akun. Nah nanti untuk memudahkan kamu supaya tidak manual pada saat memilih nomor akun dan nama akun, nanti kita rumuskan dia dengan account list ya. Coba kita buat sama-sama untuk merumuskan. Silahkan oh ini sudah ini ya. Silahkan coba di account listnya ya. Kelihatan ya, nanti di blok, kemudian kita pilih account list, kemudian kita pilih ya, ini ya sudah keluar ya. Jadi nanti memudahkan kalian pada saat kalian ingin memilih nomor akun mana sih yang nanti akan dibutuhkan pada saat kita mengerjakan transaksi ya. Kemudian untuk nama akun juga diformulakan, kita pakai VLOOKUP dengan catatan bahwa jika nomor akun 1/110 maka nama akun nanti otomatis ya. Kita gunakan VLOOKUP, buka kurung, jika berarti nomor akun ya. Jika nomor akun seperti itu, maka kembali kita ke data awal yaitu neraca saldo. Kita blok ya semuanya, nomor akun dan nama akun. Kemudian jangan lupa kita klik F4 atau dolar untuk mengunci. Kemudian ini di kolom kedua ya, berarti jika nomor akun di kolom 1 maka jawabannya ada di kolom 2 yaitu nama akun. Yang kedua titik koma 0 ya. Jadi nanti jika kamu memilih nomor akun itu adalah 1/110 maka nama akunnya otomatis. Coba ulangi lagi di bawahnya. Jika akun yang lain coba. Nah misalkan jika nomor akun 4, coba nomor akun 4 di bawah. Kita mau ke beban. Jika nomor akun 6/1100 kita formulakan rumusnya. Nah maka yang keluar adalah beban iklan. Nah untuk formula rumusnya ini silahkan kalian pasang di setiap jurnal khusus. Jadi nanti dalam pencatatan transaksinya kita sudah nggak cara manual lagi, mencari lagi. Nah ini nanti langsung otomatis ya, nomor akunnya berapa, kemudian nama akunnya langsung tersedia. Coba buka di jurnal yang selanjutnya. Ya, jurnal pembelian ada juga ya yang akan di-list. Jurnal penerimaan, pengeluaran. Oke, jurnal penjualan. Jurnal kas kecil. Jurnal umum. Ya, oke, sudah benar ya. Tinggal kita masukkan rumus dan account listnya, jadi mudah kita nanti. Sudah pengerjaannya sudah tidak lagi secara manual, tapi kita sudah sistem berbasis Excel seperti itu. Oke, silakan kalian lanjutkan untuk pencatatan transaksinya ya. Sesuaikan dengan transaksi yang ada di soal PT Berkah. Transaksi 1 sampai transaksi 20, berapa itu? 25. Ya, 25.
jadi ini ya, udah benar. Untuk tanggal silakan klik masukkan tanggal, kemudian nomor buktinya, keterangannya dia menerima cash dari mana, dari customer siapa. Kemudian di sini ada cash in bank tidak sesuai dengan piutangnya karena dia mendapatkan potongan sebesar 1% dari jumlah piutangnya ya. Ya, sudah benar. Silakan dilanjutkan transaksi selanjutnya ya. Oke, karena tadi data awalnya sudah selesai, silakan kalian lanjutkan membuat 5 jurnal khusus tadi ya. Jangan lupa sheetnya diberi nama jurnalnya yang dibuat. Oke? Oke. Silakan buat jurnalnya. Sudah. Ya. Ya. Jurnal yang lanjutnya coba ditampilkan. Jurnal penerimaan, jurnal pembelian, rekapitulasi juga sudah ya. Sudah. Kemudian jurnal penjualan, bisa kan? Oke, jurnal kas kecil, jurnal umum, sama satu lagi kartu persediaan ya. Ya, oke. Kembali ke jurnal tadi. Silakan kalian bikin rumus ya supaya nanti kita nggak usah ketik manual karena itu memperlambat. Nama akunnya juga nanti diberi rumus. Coba silakan dikerjakan. Cara membuat rumusnya silakan di blok. Kemudian taruh kursornya di nomor akun. Di nomor akun, kemudian klik data validation. Data validation, kemudian pilih list. Kemudian kita arahkan ke nama akun yang di neraca saldo yang sebelumnya kamu buat. Ya, di blok sampai ke bawah. Oke, kemudian di oke. Nah, jadi nanti kita tidak usah secara manual, kita tinggal pilih ya akun apa yang akan kita gunakan. Kemudian untuk merumuskan nama akunnya, kita pakai fungsi VLOOKUP. Jadi nanti hasilnya itu jika nomor akunnya ini, maka nama akunnya apa. Jadi kita nanti pakai rumus ya dengan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kearahkan nomor akun, titik koma ke neraca saldo yang berisi nama akun dan nomor akun di blok sampai ke bawah. Kemudian di klik dolar supaya rumusnya terkunci. Titik koma ini kolomnya kolom keberapa nih yang nama akunnya? 1, 2 kan? Berarti titik koma 2, titik koma 0. Kemudian tutup kurung enter ya. Berarti rumusnya membaca ya. Jika nomor akunnya 1-1110, maka nama akunnya adalah cash in bank. Coba yang lain pilih ke bawah. Seandainya nama akunnya 1-1210, apakah dia keluar? Ya. Itu ya maksudnya aplikasi ini memudahkan kita untuk pencatatan laporan keuangan. Silahkan dilanjutkan untuk yang lainnya, buat rumus list dan VLOOKUP-nya ke semua jurnal khusus yang telah dibuat tadi ya. Silahkan. Pembuatan jurnal, kita coba ke kasus nak ya. Tolong dibuka kasus dokumen satunya. Di situ ada voucher kas kecil. Tadi kebijakannya apa? Jika pengeluaran Di bawah 1.000 juta maka Masuk kas kecil. masuk kas. oh iya, berarti ini kita ke jurnal apa nih untuk mencatat dokumen satu? Jurnal kas kecil. Ya, silakan kalian buka dokumen jurnal kas kecil. Disesuaikan soalnya di situ ada nomor faktur, ada tanggal, diisi dulu tanggalnya. Keterangannya apa di situ? Pembuatan brosur. Ya, silakan ketik aja pembuatan brosur. Nah, kira-kira kalau pembuatan brosur, kira-kira akun apa yang akan digunakan?
Jadi kas kecil itu digunakan untuk apa? Membayar apa? Itu lumayan. Debetnya apa debetnya? Debitnya yang pertama itu beban iklan. Oh iya, beban iklan. Kemudian di kreditnya? Kas Kas kecil. kecil. Oke. Silakan tadi dipilih nomor akunnya apa? Jangan lupa masukkan rumusnya ya. Siap, Bu. Berarti beban iklan itu nomor akunnya berapa? 600. 6. Ya. Di kreditnya adalah 800.000. 800.000. Oke. Kas kecilnya juga sama ya, karena dia sudah disiapkan ya. Jadi untuk dokumen 1 pencatatannya dilakukan di kas kecil dengan debitnya akunnya beban iklan dan kreditnya adalah kas kecil. Ada pertanyaan terkait dokumen 1? Enggak ada. Ada. Bisa ya? Bisa. Kita lanjut di dokumen 2. Di dokumen 2 tuh kira-kira jurnal apa? Rehan? Jurnal penjualan. Adit nyatatnya gimana? Ada berapa langkah kalau kita mau pencatatan ketika ada transaksi penjualan secara kredit? 3. Kemana aja langkahnya? Jurnal Jurnal penjualan. jurnal penjualan, Kartu kartu persediaan barang sama jurnal umum. Oke, kita praktekkan ya sama-sama ya. Bu. Ya betul, terima kasih ya Radit, jawabannya benar. Jadi kalau ada transaksi penjualan secara kredit, maka kita lakukan pencatatannya dengan 3 langkah. Yang pertama kita ke jurnal penjualan dulu untuk mencatat harga jual berdasarkan yang ada di soal. Jangan lupa masukkan nomor faktur, jangan lupa masukkan tanggalnya. Keterangannya diisi apa? Penjualan. Nama, kas, Customer. nama. Siapa customer yang melakukan penjualan ini? Toko Toko Alex. Alex. Ya, silakan keterangannya isi toko Alex. Kemudian subtotalnya untuk apa? 29.500. Ya, penjualannya 29.500, PPN-nya? PPN-nya 2.900.000. Ya, karena dia 10% ya. Ya. Kemudian freight collected, pendapatan angkutan. Pendapatan angkutannya 35.000. 35.000. Pendapatan angkutannya 35.000. Coba rumusnya apa untuk mengetahui jumlah debitnya berapa? Jumlahkan ke samping sama dengan boleh disam boleh ditambah boleh, ada berbagai macam fitur ya di Excel ini. Ya, benar ya, sama balance ya. Di debitnya 32.485.000. Langkah yang kedua tadi kemana? Ke kartu persediaan. Silakan buka kartu persediaannya. Nah, karena barangnya tadi dijual, maka barangnya masuk atau keluar? Keluar ya. Silakan tulis dulu tanggalnya, nomor buktinya. Keterangannya itu saja penjualan. Kemudian barangnya dijual, berarti barangnya keluar ya. Berapa yang keluar? Acu cek. Ini barang apa nih? Ya, acu cek berapa yang keluar? 20 unit. 20 dengan harga satuan, harga pokok ya, berarti harga yang ada di kartu. 500.000. Ya, 500.000. Kalikan. Nah, sekarang saldonya karena tadi dia punya barang 80, kemudian dijual 20. Sisa barangnya ya 60. Harganya tetap ya seperti harga yang ada di kartu. Jadi sekarang jumlah barangnya adalah ya sisa 30 juta. Lakukan hal yang sama terhadap barang auction. Silakan. Jangan lupa nomor faktur dan tanggal.
Sudah. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah mencari harga pokoknya berapa. Dijumlahkan barang acu ceknya harga pokoknya berapa. Coba ke acu cek tadi. Acu cek tadi 10 juta ditambah opson 9 juta. Jadi harga pokoknya barangnya berapa? 19. Ya, 19 juta. Silakan pencatatannya dilakukan di jurnal umum dengan ayat jurnal. Persediaannya di debit apa di kredit kalau dia jualan? Persediaannya berkurang, berarti dia posisinya di Kredit. ya, silakan dicatat. Harga pokok penjualan di debit pada persediaan barang dagangan di kredit sejumlah 19 juta. Sudah. Oke. Baik, karena kalian sudah bisa menyelesaikan siklus 1 ya, yaitu pembuatan jurnal khusus, pencatatan dari transaksi ke dalam jurnal khusus. Kita akan lanjutkan di siklus kedua, yaitu pemostingan ke dalam buku besar, di mana nanti buku besarnya terdiri dari ada buku besar umum, ada buku besar pembantu piutang, dan ada buku besar pembantu hutang. Yang pertama kita membuat buku besar pembantu piutang ya. Buku besar ini adalah membantu merincikan berapa sih jumlah piutang dagang di masing-masing customer. Nih contohnya, nama customernya adalah toko contoh. Toko contoh ada penjualan kredit? Tidak. Nggak ada. Coba lihat di jurnal penjualannya. Apakah ada penjualan kepada toko contoh? Ada ya? Ada. Ya. Ya, berarti menambah piutangnya si toko contoh. Kemudian untuk buku besar pembantu hutang, Sudah. Sudah jadi. ya, ini sumbernya dari jurnal pembelian dan pengeluaran kas ya, karena yang ada hubungannya dengan akun hutang dagang. Untuk buku besar umum Sudah. sudah selesai. Sudah. Kemudian untuk daftar saldo daftar saldo piutang dan hutangnya, apakah balance dengan ini berapa saldo piutangnya? 100. Satu kita ada 100. Sudah. Coba cek di ininya, di account receivable-nya berapa? 100. Ya, coba lihat di buku besar umumnya untuk account payable-nya berapa? Di buku besar umum. Ya, account payable atau hutang dagang berapa, Mas? Hutang dagang 39380. Sama ya tadi ya. Sama. Neraca saldonya Ada saldo sih. sudah balance neraca saldonya? Sudah. Berapa balance-nya? 1 1.764.477.500. Radit sama Anam apakah sama Sama. hasilnya? Balance-nya ya sama ya. Oke. Karena siklus kedua sudah selesai, langsung aja kita lanjut ke siklus ketiga, yaitu pembuatan laporan keuangan di PT Berkah. Ya. Sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus mengetahui dulu penyesuaiannya. Coba buka soal penyesuaiannya di soalnya PT Berkah. Transaksi berapa itu? Baik, karena siklus 2 sudah selesai, pemaparan buku besarnya sudah paham ya. Sudah. Untuk buku besar ada berapa tadi yang kita buat? 3. 3. Ada buku Ya. besar pembantu piutang, Pembantu hutang. pembantu hutang, dan buku besar umum yang nilainya itu harus balance ya. Kita sajikan di neraca saldo. Balance-nya adalah 1.764.477.500. Apakah ada pertanyaan untuk buku besar?
minggu depan kita masuk ke program Excel untuk pembuatan laporan keuangan ya, dimulai dari jurnal penyesuaian, terus ada 4 laporan keuangan, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Setelah pertemuan kemarin kalian sudah berhasil mengerjakan siklus 1, jurnal khusus siklus 2, pemoutingan ke dalam buku besar. Ini adalah siklus yang terakhir ya, yang ada di dalam satu siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu kita mau membuat laporan keuangan yang dimulai dari pembuatan penyesuaian dan neraca lajur. Neraca lajurnya sudah terbuat, sudah terlihat ya di situ ya, bahwa di situ ada selisih yang sama. Jika coba ke atas laba ruginya. Untuk laba ruginya di sini kreditnya isinya penjualan ya. Jika penjualan atau jika kolom kreditnya lebih besar daripada kolom debit, maka PT Berkahnya mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Mendapat keuntungan ya. Berapa tadi selisihnya? Selisihnya adalah 121.948.900. Jadi secara tidak langsung bahwa neraca lajur ini memudahkan kita untuk membuat 2 laporan keuangan ya, laporan laba rugi dan laporan neraca. Di sini sudah bisa dipastikan bahwa karena selisihnya lebih besar di kolom kredit daripada debit, maka selisihnya ini adalah laba dari PT Berkah. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat 2 laporan keuangan. Kita tinggal memindahkan saja. Untuk laporan laba rugi, apakah sama selisihnya? Laba yang diperoleh sama? Ya, sama ya, berarti benar. Laba bersih setelah pajak yang diperoleh adalah sebesar 121.948.900. Kita lanjut laporan selanjutnya, itu laporan laba ditahan, di mana isinya adalah laporan laba ditahan, melaporkan laba ditahan sebelumnya 53 karena ada perubahan, karena adanya laba menjadi bertambah. Jadi total laba ditahan per akhir periode adalah sebesar 174.948.900. Kemudian untuk laporan selanjutnya adalah neraca. Laporan neraca dulu. Di sini neraca melaporkan adanya keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Sudah balance kah? Sudah. Ya, balance-nya adalah 1.121.433.750 sama ya. Kemudian laporan yang selanjutnya adalah laporan arus kas, di mana ini adalah laporan yang melaporkan kas dan petty cash-nya. Ada kegiatan operasional, ada kegiatan investasi, dan ada kegiatan pendanaan. Coba dicek di neracanya, samakah kas dan petty cash-nya? 149.485 ditambah 5 juta hasilnya berapa? Hasilnya Sama ya? 154. Ya, jika sudah benar maka laporan arus kasnya sudah benar. Kita lanjutkan di jurnal penutup. Jadi ini mau menutup semua akun yang bersifat nominal atau akun-akun yang berada di laporan laba rugi. Sudah balance kah? sudah. Ya. Yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutup. Isinya adalah hanya akun yang sifatnya real, yaitu akun 1, 2, dan 3. Aktiva, pasiva, dan modal. Ya benar ya, sudah 1.164.52.500. Oke. Berarti selesailah sudah satu siklus penuh untuk akuntansi perusahaan dagang yang ada di dalam PT Berkah. Jadi ini nanti kalian susun yang rapi lagi ya. Kalian buat rumus yang baru, kalian buat profil depannya. Jadi nanti kalau ada investor datang ke perusahaanmu, ke PT Berkah, kamu melihatkan
aktivitas di perusahaan itu dia lebih gampang. Ya. Untuk minggu depan silakan perwakilan dari teman-teman atau dari kalian nanti mempresentasikan hasil karya berupa project ya. Project satu siklus akuntansi perusahaan PT Berkah yang sudah kamu buat di aplikasi Excel. Siap ya untuk presentasi? Siap. Dibuat semenarik mungkin. Itu ada hasil projectmu, hasil karyamu yang nantinya menjadi nilai pelajaran pelajaran pilihan ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian mempersiapkan presentasinya, karena nanti presentasinya itu akan kalian tunjukkan kepada teman-temanmu. Nanti ada umpan balik, apa yang kurang, apa yang harus diperbarui, apa yang harus diperbaiki. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri, kita ketemu lagi besok ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas 11 akuntansi 1. Kali ini saya akan mengenalkan proyek saya, PTNK yang dari Bu Eka sampaikan, proyek pembelajaran pilihan berbasis Excel. Untuk kali ini saya mempunyai code. Yang pertama yaitu membuat informasi umum. Ada kebijakan akuntansi dari umum, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, penilaian bersedia barang, dan penyusunan akibat tetap. Baik, saya akan membuka dari daftar customer, itu memuat dari daftar saldo customer dan saldo piutang dagang, supplier, saldo hutang, dan daftar produk dan nilai persediaan. Semuanya sudah tersinkron pada tabel daftar customer dan supplier. Untuk jurnal saya di PT Berkah, yaitu memuat kepada setiap jurnal itu saya sudah menyinkronkan, yaitu yang pertama rumusnya, misalnya saya pencet nih, ada yang minta dengan penerimaan kas, saya tinggal pencet ini dan itu akan mengarahkan kepada jurnal penerimaan kas. Atau ketika ini sudah saya masukkan sebagai pengertian, jika ada yang ingin menanyakan, yaitu dengan kas itu bagian dari akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua yang berkaitan bersama kas. Baik, berikutnya itu saya misalnya ada yang minta lagi nih jurnal kas kecil. Jadi saya bisa aja pencet kayak ini. Nah, maka akan keluar jurnal kas kecil. Ini menggunakan fitur dari Office sendiri, yaitu Hyperlink, yaitu ini. Untuk contohnya, misalnya ini saya pencet. Nah, ini maka akan ada add hyperlink atau ditambahkan. Nah, saya ngambil dari sini. Untuk contohnya misalnya nih, saya ubah ini. Ini misalnya saya remove, ini nggak bisa dipencet kembali, maka saya akan edit jadi hyperlink. Paham? Tambahkan hyperlink. Buka tracing dokumen. Buka bagian awal saya yaitu lobby. Saya pencet ini, maka akan keluar seperti ini. Nah, maka akan kembali. Selanjutnya saya punya fitur yang sama, yaitu buku besar yang memuat juga rumus hyperlink. Ada pembantu piutang, pembantu hutang, dan umum. Misal saya pencet umum, maka akan memuat buku besar umum yang memulai dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan beban lainnya. Semuanya sudah berumus. Misalnya saya mau membuka, nah ini jurnal penerimaan kas. Ini saya ngambil jadi pengeluaran kas. Ini misalnya saya ngedit ulang ya. Ini misalnya saya ambil dari jurnal pengeluaran kas.
gini contohnya ini gunakan sama dengan, lalu buka jurnal pengeluaran kas. Pencet ini, klik enter, maka akan terjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan membuka neraca. Untuk neraca saya itu membuat dari 3. Yang pertama yaitu neraca saldo. Yang pertama saya membuat neraca saldo, neraca lajur, neraca dan neraca saldo setelah penutupan. Ketika saya pencet neraca saldo, maka kamu membuat datanya seperti ini, data dari PT Berkah. Ini sampai ini dari neraca saldo dari buku besar. Untuk rumusnya saya menggunakan sum. Untuk neraca saldo setelah penutupan saya sama menggunakan sum untuk sebagai rumus. Ini didapatkan dari buku besar setelah saya menutupnya. Baik, dari sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Baik, sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Baik, saya tutup presentasi saya terhadap proyek saya PT Berkah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk Rehan. Untuk hasil proyeknya sangat excellent. Jadi Rehan mampu membuat satu aplikasi ya berbasis Excel yang menampilkan seluruh siklus yang dari siklus 1, 2, dan 3. Ya. Terima kasih atas paparannya, atas presentasinya, sudah bagus nak ya. Saya harap nanti bisa membuat fitur-fitur lagi yang bisa lebih bermanfaat untuk khususnya UMKM ke depannya ya. Siapa tahu nanti bisa membuat satu aplikasi yang bermanfaat. Oke. Terima kasih Rehan. Tepuk tangan untuk Rehan. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ramadan dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akuntansi Excel saya. Nah, kita mulai dari UI saya yang saya buat. UI yang saya buat tuh temanya adalah yang saya buat adalah tema smart art yang berbentuk seperti ini, smart artnya kurang lebihnya. Ini menggunakan hyperlink tiap satunya. Misal yang ini dia akan langsung lari ke sini. Yang lainnya ada customer dan supplier. Ada customer dan supplier seperti ini isinya. Dan ada produk dan persediaan yang menggunakan tema smart art lagi. Jika kita pencet akan lari ke kartu persediaan cek. Jika kita pencet ini kembali lagi ke sini. Satunya kartu persediaan option. Kita akan lanjut ke saldo hutang dan piutang. Saldo hutang dan piutang. Ini biasa, tidak ada smart art-nya, ada yang jurnal ada. Nah, ini juga menggunakan smart art. Jika kita punya penerimaan kas, maka dia akan penerimaan kas. Dan di penerimaan kas ini saya menggunakan rumus yang ini diisi manual.
nggak kelihatan rumusnya. Ya di sini menggunakan rumus yang, atau kalau nggak salah saya ngetik satu-satu, tapi yang di sini menggunakan rumus sum untuk menjumlahnya. Baru kita turun ke bab rekapitulasi, kita menggunakan rumus sama dengan saja karena kita merekat data yang sudah di atas. Lanjut. Apa? Lanjut ke laporan. Laporannya ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laba ditahan. Kita ke laporan arus kas saja. Ini juga di sini saya menggunakan rumus. Rumusnya sum lagi. Banyak pakai rumus sum ya. Yang di sini mengambil dari jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas sama AJP jika di laporan arus kas. Lanjut ke pembukuan. Yuk. Nah, di sini ada pembukuan. Yang lanjutkan ke pembukuan. Bukunya ada 3, buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan buku besar umum. Kita akan ke buku besar pembantu piutang dulu. Yang isinya kurang lebih seperti ini. Lanjut ke buku besar pembantu utang. Isinya juga kurang lebih sama, cuma bedanya ini dari PT, kalau yang dari tadi yang dari toko. Ini lanjut ke buku besar. Buku besar ada aktiva lantar, ada utang, ada modal, ada pendapatan, ada HPP, ada beban operasional, ada pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain. Kita kembali ke Yuan. Sudah. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada. Oke, sangat jelas laporannya. Jadi ini sangat memudahkan ya, fitur-fiturnya juga sudah menarik. Temennya ada yang mau menanggapi hasil karya proyeknya Adit? Sejauh ini banyak pertanyaan. Iya. Sudah paham semua? Sudah. Oke, good job ya. Kita beri aplaus yang meriah untuk hasil karya Adit. Semoga nanti bisa ditularkan ke teman-temannya. Semoga aplikasi ini nanti bisa bermanfaat ke depannya, nak ya. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan tutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anam dari 11 Akuntansi 1, memaparkan hasil ilmu proyek identitas kategori di Excel. Di sini ada identitas pengusaha yang diisi nama, kategori sampai seterusnya. Dan selanjutnya untuk kebijakan akuntansi kategori, seperti biasa beliau mengambil kebijakan sebagai berikut. Pertama, umum, pembelian, pengeluaran, penjualan, penerima, penilaian presiden barang, dan terakhir penyusunan anti pasokan. Oke, kemudian di sini ada fitur menu PT Berkah yang langsung sinkron pada semua laporannya. Yang pertama, saldo awal di sini ada belanja saldo, data customer atau piutang, data supplier atau hutang, dan daftar presiden badan dan dagang. Contohnya, data belanja saldo akan membuka seperti ini. Contohnya. Oke. Next, untuk
Peter Link. Buku besar. Di sini buku besar ada 5, yaitu Kumbang Bintang, buku besar umum, balance dan data satu bintang dan data satu bintang gagal. Contohnya seperti ini untuk balance-nya ada untuk balance-nya untuk ini. Sudah seperti ini. Oke, baru. Yang tadi siklus akuntansi. Di sini ada siklus akuntansi, ada 8 yang pertama dinamo, hadir, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan neraca, arus kas, jurnal umum penutup, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Oke, ini contoh isinya semuanya diselesaikan jurnal penutup penyelesaian. Hasilnya seperti ini. Sampai 3 baca saldo setelah penutupan. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Coba jelaskan satu contoh rumus yang kamu pakai nak di jurnal aja. Rumus yang kamu pakai di jurnal khusus, Misalkan di jurnal apa? Jurnal pengeluaran kas coba. Oke. Mana rumus apa aja yang digunakan di dalam jurnal pengeluaran kas? Kurang besar itu dibesarin aja nggak apa-apa, nanti digeser-geser. Besarin aja nak biar angkanya kelihatan. Scale-nya tadi dibesarin 100 aja. Ya. Nah, yang mana aja rumusnya? Oke. Contohnya jurnal pengeluaran kas. Di sini ada namanya kaitan bekal 2 dan memakai P12.1. Di sini menggunakan menentukan dagang, debitnya kosong, bersama pembelian, utang pajak dan kas di bank. Di sini kas di bank ada 43.120 diisi secara manual dari transaksi tersebut, potong pembelian dari kas di bank tersebut. Dan utang dagang totalnya dari kas di bank tambah dengan potongan pembelian. Untuk anunya, list nomor akunnya? List nomor akunnya ini seperti kita tahu, nama akunnya diisi dengan sebagai rumus dengan VLOOKUP menggunakan C11, menggunakan saldo, dan yang dari neraca saldo yang dari. Jadi ini dari atas sampai bawah bagian sampai rugi penjualan kendaraan. Habis itu diuji dengan PN4 untuk tidak sinkron dasarnya. Oke, berarti sudah ini ya, aplikasinya sudah banyak fitur rumus yang digunakan untuk memudahkan ya nak ya. Oke. Teman lainnya ada yang mau bertanya? Sudah paham benar? Sudah. Boleh diakhiri? Enam. Sekian dari presentasi bagi saya, mohon maaf dari salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus yang meriah untuk Adam. Terima kasih. Proyeknya sangat bagus, fiturnya juga menarik. Semoga ini nanti bisa dicontoh teman-teman ya untuk membuat satu aplikasi Excel untuk PT Berkah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar. Masing-masing Rehan, Muhammad Farul Anam, dan Radit sudah bisa memaparkan hasil proyek ya. Hasil proyek
dari mata pelajaran akuntansi pilihan, yaitu program Excel akuntansi. Untuk sesi terakhir ini silahkan kalian bisa mengungkapkan atau merefleksikan apa yang telah kalian dapat hari ini. Silahkan mulai dari Rehan. Baik, untuk pertama saya dapatkan dari 6 bulan ini, yang paling pertama itu awalnya saya nggak bisa Excel, saya akui jujur, saya nggak bisa merumus, nggak bisa mengoperasikan Excel, tapi semenjak dari pembelajaran buku juga saya bisa mengoperasikan dan bahkan saya bisa mengedit sedikit dari aplikasi UI dan Excelnya. Itu yang saya dapatkan dari ini. Terus bagaimana perasaannya? Perasaan saya sih, saya jujur, saya yakin senang gitu, karena udah mengetahui dari gimana cara kerjanya Excel ini, gimana cara kerjanya lookup, VLOOKUP, if, sum, atau rumus apapun lain, dan saya juga mengetahui dari rumusnya insert dan hyperlink, jadi saya mengetahuinya. Berarti banyak pengetahuan ya, dan hati juga senang proses pembelajarannya. Ya, benar. Ya, terima kasih. Lanjutkan dari Hoirul Anam, bagaimana refleksinya pembelajaran kita hari ini? Apa sih saya selama 6 bulan ini saya bisa mengetahui semua apa itu, padahal dulu saya pernah mengerti Excel selama SMP atau SD. Saya ini baru masuk SMP tapi anu sudah mengerti karena dia kita ikut Oh iya. selama bulan ini. Kemudian perasaannya gimana? Alhamdulillah senang. Senang ya, karena memang pembelajaran ini sesuai dengan voice choice dari kesepakatan kita bersama. Ya. Jadi intinya senang dengan proses pembelajaran digital ya, Nak, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Radit, bagaimana refleksinya Radit? Selama 6 bulan yang saya dapatkan yaitu saya bisa lebih kreatif dalam membuat Excel yang biasanya temanya putih gitu aja biasa, sekarang lebih berwarna, terus bikin UI dari 0 sampai jadi, terus memetik satu persatu, akhirnya bisa 10 jari walaupun belum terlalu lancar, tapi ya lah seru. Perasaannya gimana perasaannya? Perasaannya seru aja, Seru. senang. Nah, jadi proses pembelajaran ini yang kamu inginkan Ya, seperti itu. saya ingin seperti ini. Berarti ini adalah proses pembelajaran yang berpusat pada murid ya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan pilihannya. Ya, terima kasih atas proyek yang telah kalian hasilkan ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran yang berpusat pada murid ini kelak nanti bisa bermanfaat sehingga kalian bisa menjadi generasi penerus yang mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.